Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang jembatan Tuwurejo bersama Bapak Suyadi. Bapak Suyadi ini salah satu tokoh yang punya kafe Damar Wulan ya Pak ya, di sebelah jembatan lama Tuwurejo. Kali ini kita akan mengupas tentang misteri apa yang dibalik kejadian-kejadian mistis seperti sering kecelakaan atau kejadian mistis yang lain. Nanti akan dikupas dan kita bisa bertanya jawab tentang hal tersebut bersama Pak Suyadi. Selamat sore Pak Suyadi. Selamat sore Mas Wawan. Pernah apa aja Pak kejadian mistis yang ada di sana? Oh begini Mas Wawan, ini saya punya cerita dan juga mengalami sendiri, yaitu mengenai apa yang ada di jembatan Tuwuh, khususnya jembatan lama. Di situ memang sangat istilahnya boleh dibilang tempat yang boleh dibilang angker atau mistik. Iya. Dengan keadaan seperti itu biasanya banyak orang yang istilah lewat di situ ya ada yang diganggu, terutama dulu seperti bis jatuh ke situ, truk jatuh ke jurang situ, dan banyak makan korban pada saat itu. Karena di situ itu banyak orang bercerita, yaitu bukan bercerita aja, tapi melihat sendiri hal-hal yang mistis, yaitu mengenai ada orang kelihatan kepalanya saja, ada orang berjalan, ada kuntilanaknya. Soalnya anak saya sendiri yang lama jualan di kafe tersebut itu sering melihat hal-hal seperti itu. Tapi karena anak saya sudah terbiasa dengan keadaan demikian, maka anak saya sudah istilahnya sudah dengan hal-hal tersebut sudah terbiasa, ya nggak takut Mas Wawan. Gitu. Kendel berarti ya Pak ya. Jadi kalau ya. Anaknya kendel. Ya. Mungkin ada kejadian mistis yang pribadi yang pernah dialami Pak Suyadi. Gitu. Ada. Itu yang mengalami saya sendiri. Waktu pertama kali itu saya buka kafe di situ, kan di situ yang istilahnya orang dulu itu berhenti sejenak di situ 1 menit aja nggak berani. Karena apa? Di situ tempatnya sangat rimbun, sangat serem, sangat kelihatan angker. Jadi orang yang mau berhenti istilahnya ingin buang air kecil atau mobilnya ingin berhenti di situ nggak berani. Tapi dengan keadaan lama-kelamaan saya punya ide di situ, karena tempatnya sebetulnya strategis kalau untuk jualan. Makanya saya itu punya teman, itu yang namanya Mas Jabrik, itu saya ajak buka warung di situ. Hanya saya sama Mas Jabrik itu, dia kan punya usaha telur intan usahanya. Kalau di warung saya itu kan Damar Wulan. Nah, dari situ saya punya ide kalau ini tempatnya cukup strategis itu untuk jualan. Makanya saya babat habis itu alang-alang pohon-pohon yang rimbun-rimbun itu. Sesudah saya babat habis, seperti pohon-pohon kecil atau sisa-sisa itu, sampah-sampah itu saya bakar di tempat pohon saman. Di situ kan ada pohon yang besar Mas. Nah, saya bakar di situ. Saya nggak menyadari kalau akhirnya terjadi seperti yang saya alami. Yang saya alami gini Mas Wawan. Begitu saya habis bakar, itu selesai, itu saya pulang ke rumah. Ternyata ada makhluk ya, itu yang kelihatan serem, tapi cuma berupa kepala, itu ngikut di rumah saya. Dan bahkan saya di saat tidur itu dia ngikut terus memandangi saya. Tapi nggak mengganggu ya Pak ya? Oh, tidak mengganggu. Ya itulah pengalaman yang saya alami selama saya jualan buka kafe di situ
ada hal-hal yang semacam itu. Iya. Terus biasanya kalau ada kejadian kecelakaan itu apa dikasih, maksudnya ada penglihatan apa Pak biasanya dari kejadian kecelakaan? Dari yang pernah mengalami kecelakaan di situ rata-rata dia yang masih selamat loh ya, itu iya. masih sempat bercerita karena apa? Merasa jembatannya itu ada dua, ada kanan ada kiri. Lah orang yang jarang lewat di situ kan nggak tahu jembatannya satu atau dua, asal lewat saja. Begitu dia lewat ternyata salah yang dilewat, bukan jembatan, akhirnya masuk ke sungai. Itu kalau orang yang sering lewat di situ itu nyadari kalau jembatan dulunya satu kok sekarang dua, dia pasti berhenti sampai menenangkan, dan akhirnya yaitu nanti dia baru lewat setelah dianggap betul-betul sudah aman gitu. Gitu. Berarti ada korban nyawa juga di kecelakaan di sana biasanya. Pernah ada yang dulu waktu saya masih kecil ya, itu dulu itu ada bis. Itu banyak sekali korbannya. Terus tangki minyak tanah dulu juga pernah. Dan truk sudah nggak bisa terhitung dulu. Dulu sekitar tahun sering sekali kejadian itu eranya, tapi lambat laun setelah era ini semakin berkurang. Nggak tahu itu kurangnya itu karena apa, atau karena sudah banyak orang waspada lewat di situ atau bagaimana, akhirnya ya mengurangi kecelakaan itu sendiri, Mas. Itulah. Mungkin makhluk yang dari itu transmigrasi mungkin ya. Nah, itu jarang terjadi. Ya. Tapi kalau mengenai setelah itu ya sekarang kalau Mas Wawan bilang itu transmigrasi atau sekarang sudah hijrah itu barang makhluknya berhijrah kemana saya nggak tahu, tapi yang jelas sampai sekarang masih ada. Ada ya. Masih ada. Cuma apa istilahnya itu mengganggu atau enggak saya nggak tahu. Intinya sampai sekarang ya, kemarin itu sebelum jembatan selesai kan ada itu truk gandengan tuh yang jatuh di situ. Yang baru berarti kan belum lama ya toh. Lah mungkin kalau itu tadi itu tidak dibikin, nggak ada jembatan yang baru, mungkin masih makan korban sampai sekarang. Moga aja dengan adanya jembatan yang baru sudah tidak ada kejadian seperti itu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan dengan jembatan yang baru ini bisa mengurangi kecelakaan, istilah terutama ya kendaraan besar itu, Mas Wawan. Ya. Jadi itu yang pernah saya alami dan yang pernah dialami orang-orang yang bercerita dengan saya masalah mistis di situ itu memangnya ada gitu. Di situ di jembatan itu kira-kira apa? Kalau dari teman-teman saya itu memang di situ itu ada pasar, itu kan berarti seperti kota. Jadi di situ mungkin itu pusatnya. Jadi pusatnya. Jadi nggak cukup istilahnya itu 1-2 orang, mungkin di situ sudah banyak sekali gitu loh. Ya, kalau namanya sudah kota itu kan ya istilahnya sudah ramai sekali. Jadi ngumpulnya ada yang mengatakan di sebelah kiri jembatan itu kan ada pohon bambu. Ada pohon bambu di kiri jembatan itu. Nah, itu kebanyakan orang ceritanya ngumpulnya ada di situ. Pusatnya gitu, di situ. Jadi makanya banyak teman-teman saya, bukan teman saya, orang yang nggak kenal dengan saya nanya, loh Pak Yati kok berani sekali buka warung di sini, ada apa? Dulu gini. Karena apa? Misi saya kan cari uang di situ. Jadi kalau mengenai hal-hal yang mistis, iyalah orang yang kalau dibilang takut ya takut, tapi karena fokus dengan apa itu misi saya ya, karena ya diam aja seandainya dia ganggu gitu loh. Itu intinya saya nggak ganggu dia gitu. Ya benar, namanya makhluk hidup itu kalau nggak diganggu pasti ya nggak mengganggu lah, seperti kita pada umumnya, manusia pada umumnya kan gitu. Betul. Itulah kisah yang saya alami selama saya jualan di situ gitu. Iya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk para pemirsa Pak, umpamanya mau lewat situ mungkin harus gini atau gimana? Saya berpesan kepada saudara-saudara saya ya toh, kalau lewat di jembatan lama tolong hati-hati ya toh, khususnya di malam hari ya toh. Karena apa? Kalau namanya istilahnya barang-barang seperti itu, kita itu nggak bisa melihat ya toh, dia melihat kita tidak bisa melihat dia ya toh. Makanya kita bunyikan klakson di tempat tersebut ya, dan ekstra hati-hati. Itulah pesan dari saya. Terima kasih.
Makasih Pak Yuyati Ya, untuk waktunya, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya pemirsa. Kita akan mengupas lagi lebih jauh dengan narasumber yang berbeda untuk Jembatan Tuwuh. Semoga rasa penasaran dari teman-teman YouTube bisa terobati, mungkin begitu. Terima kasih untuk waktunya, dan saya sampaikan selamat bekerja dan terima kasih.